Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilia Sindadiningrum dengan NIM 21030224014 ingin mempresentasikan aplikasi integral untuk menentukan titik barat suatu benda. Menurut Frank Ayres, JR1985 dan K.A. Erwin Sucipto 1989, massa dipandang sebagai benda yang berpusatkan pada suatu titik yang disebut titik pusat massa atau titik pusat gravitasi. Untuk benda homogen, titik ini berhimpit dengan pusat geometriknya atau titik barat. Titik berat suatu bidang terletak di tengah-tengah bidang tersebut. Seperti di bawah ini terdapat persegi panjang yang terdapat pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik beratnya dapat kita cari dengan cara mencari setengah X dan setengah Y, lalu ditarik garis hingga membentuk satu titik yang dinamakan titik Z, yaitu titik berat bidang tersebut. Jika terdapat beberapa elemen, maka titik beratnya dapat dihitung dengan cara menjumlahkan semua elemen tersebut. Jika mencari titik X, maka W1X dikali W1X1 ditambah W2X2 ditambah W3X3 per W. Jika mencari titik Y, jadi W1Y1 plus W2Y2 plus W3Y3 per W, dengan W adalah jumlah dari W1 plus W2 plus W3. Karena berat suatu luasan berbanding lurus dengan luas, maka perhitungannya dapat diganti menjadi jika mencari X, maka A1X1 plus A2X2 plus A3X3 per A. Jika mencari Y, maka A1Y1 plus A2Y2 plus A3Y3 dengan A adalah jumlah luasan bidang tersebut. Jika tiap elemen bidang luasnya sangat kecil dilambangkan dengan dA dan terdapat banyak elemen, maka penjumlahan elemen-elemen tersebut dapat menggunakan cara integral dengan cara X sama dengan integral XL dA per A sehingga menjadi XA sama dengan integral XL dA, dan Y sama dengan integral YL dA per A sehingga menjadi YA sama dengan integral YL dA, dengan XL dan YL adalah koordinat titik berat elemen bidang. Contoh soal di bawah ini. Contoh soal nomor 1 yaitu tentukan koordinat titik berat bidang yang diarsir pada gambar di bawah ini. Di sini terdapat segitiga siku-siku yang terdapat pada sumbu X dan sumbu Y. Dari gambar di samping kita dapat membuat elemen bidang dengan luas A sebagai berikut. Di sini kita dapat menggambar sebuah persegi panjang di tengah-tengah segitiga tersebut dengan panjang sebesar Y dan lebar sebesar dx. Sehingga titik berat tersebut dinamai dengan Z yang memiliki panjang setengah Y dan jarak dari 0 sebesar X. Maka kita bisa mencari titik beratnya dengan memasukkannya pada rumus. Pertama-tama kita cari titik Y. Y sama dengan integral YL dA per A sama dengan integral setengah Y dikali Y dx per A. Di sini Y dapat kita cari melalui perbandingan segitiga, yaitu Y per X sama dengan T per A, sehingga Y diperoleh T per A dikali X. Pertama-tama kita pisahkan dulu yang atas dengan yang bawah agar mudah dalam menghitung. Integral setengah Y kali Y dx sama dengan integral setengah Y kuadrat dx sama dengan integral A sampai 0 setengah T kuadrat A kuadrat X kuadrat dx sama dengan setengah T kuadrat per A kuadrat integral A sampai 0 X kuadrat dx. T kuadrat A kuadrat X kuadrat ini didapatkan dari Y kuadrat ini. Y kuadrat ini dimasukkan nilainya TAX sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kita hitung setengah T kuadrat per A kuadrat integral A sampai 0 X pangkat 3 per 3 menjadi setengah T kuadrat A kuadrat setengah T kuadrat per A kuadrat
X pangkat 3 per 3 dengan batasan A sampai 0. Setengah T kuadrat per A kuadrat. Nilai A-nya kita masukkan, A pangkat 3 per 3 dikurangi nilai 0-nya kita masukkan, 0 pangkat 3 per 3. Sehingga diperoleh setengah T kuadrat per A kuadrat dikali A pangkat 3 per 3. Lalu kita coret sehingga hasilnya menjadi 1/6 T kuadrat A. Sehingga integral setengah Y kuadrat dx itu bernilai 1/6 T kuadrat A. Di sini kita tarik kesimpulan bahwa ini merupakan kesamaan 2. Lalu kita mencari luas segitiga. Kita tahu bahwa luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Tapi kita juga dapat mencari lewat persamaan integral terlebih dahulu dengan cara A sama dengan integral A sampai 0 dA sama dengan integral A sampai 0 T per A X dx. Lalu sama dengan T per A dalam kurung setengah X kuadrat A sampai 0. T per A, kita masukkan nilai A-nya, A kuadrat per 2, dikurangi, kita masukkan nilai 0-nya, 0 kuadrat per 2, sehingga diperoleh setengah alas kali tinggi. Hasilnya sama. Lalu kita substitusikan persamaan kedua dan persamaan ketiga ke persamaan 1, yaitu Y sama dengan integral setengah Y kuadrat dx per A. Integral setengah Y kuadrat dx tadi bernilai 1/6 T kuadrat A dan A bernilai setengah AT, sehingga hasilnya 1/3 T untuk titik Y. Lalu untuk mencari X, kita masukkan lagi ke rumus. X sama dengan integral XL dA per A. Integral XL dA sama dengan integral XY kali dx sama dengan integral XTA X dx sama dengan integral A sampai 0 TA per X kuadrat dx. TA-nya kita keluarkan. TA integral A sampai 0 X kuadrat dx. TA sama dengan TA integral A sampai 0 X pangkat 3 per 3. Lalu sama dengan TA X pangkat 3 per 3 dengan batas A sampai 0. Lalu kita masukkan nilai A dan 0-nya, sehingga menjadi T per A dikali A pangkat 3 per 3. Hasilnya 1/3 TA kuadrat. Sehingga integral XL dA bernilai 1/3 TA kuadrat. Lalu kita substitusikan persamaan 2 dan ketiga ini ke persamaan 1. Hasilnya yaitu 2/3A. Sehingga nilai titik berat dari segitiga tersebut itu bernilai sebesar 2/3A, 1/3T. Lalu ada contoh kedua, tentukan koordinat titik berat bidang yang diarsir terhadap alas pada gambar berikut ini. Karena terhadap alas, maka kita hanya perlu mencari titik Y-nya saja. Dari gambar di samping dibuat elemen dengan luas A sebagai berikut. Caranya sama seperti yang segitiga tadi. Kita masukkan ke rumus saja langsung. Y sama dengan integral YL dA per A sama dengan integral setengah Y kuadrat dx per A. Kita masukkan batasannya R sampai minus R. Sama dengan integral R sampai minus R setengah Y kuadrat dx per, kita tahu bahwa luas lingkaran yaitu pi R kuadrat, namun di sini kita hanya mencari setengah lingkaran, maka kita tambahi setengah pi R kuadrat. Nah, Y di sini kita cari melalui persamaan Pythagoras. Sehingga menjadi 1/pi R kuadrat integral R sampai minus R Y kuadrat dx sama dengan 1/pi R kuadrat integral R sampai minus R kuadrat min x2 dx. Menjadi
menjadi 1 per pi r kuadrat integral r minus r kuadrat min x kuadrat dx sama dengan 1 per pi r kuadrat min r kuadrat x min x pangkat 3 per 3 dengan batas r sampai minus r sama dengan 1 per pi r kuadrat. Kita masukkan nilai r-nya dan minus r-nya sehingga hasilnya menjadi 1 per pi r kuadrat 4 per 3 r pangkat 3. Lalu kita coret sehingga hasilnya menjadi 4r per 3 pi. Ini untuk nilai y-nya. Kita hanya mencari nilai y karena titik berat terhadap alas. Lalu ada juga titik berat pada keping datar homogen. Jika terdapat satu fungsi, maka kita bisa menggunakan rumus x sama dengan integral b sampai a x fx dx per integral b sampai a fx dx, dan y sama dengan setengah integral b sampai a fx kuadrat dx per integral b sampai a fx dx. Di sini nilai x ini bernilai tetap sehingga nanti dikalikan ke fx-nya. Lalu jika terdapat dua fungsi, maka rumusnya berbeda. X sama dengan integral b sampai a x f1x minus f2x dx per integral b sampai a f1x minus f2x dx. Untuk y, setengah integral b sampai a f1x min f2x dikuadratkan dx per integral b sampai a f1x min f2x dx. Di sini nilai x juga bernilai tetap sehingga nanti dikalikan dengan fungsi fx. Di sini terdapat contoh soal. Tentukan titik berat keping datar yang dibatasi oleh kurva y sama dengan akar x sumbu x garis x sama dengan 4 dan x sama dengan 9. Di sini terdapat satu fungsi dan terdapat dua garis x sehingga kita dapat menggunakan rumus yang pertama tadi. Diketahui fx-nya akar x, a-nya 4, b-nya 9, sehingga langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. X sama dengan integral b sampai a x fx dx per integral b sampai a fx dx. Nah, kita masukkan batasan integralnya 9 sampai 4. Lalu untuk fx-nya kita masukkan akar x sehingga diperoleh integral 9 sampai 4x akar x dx per integral 9 sampai 4 akar x dx. Diintegralkan sehingga menjadi integral 9 sampai 4 x pangkat 3 per 2, karena di sini x nilainya 2 per 2 dan ini setengah, jadi ditambah menjadi 3 per 2. Kalau akar x itu nilainya x pangkat min setengah. Lalu diintegralkan menjadi integral 9 sampai 4 2 per 5x pangkat 5 per 2 dx per integral 9 sampai 4 2 per 3x pangkat 3 per 2 dx. Lalu kita masukkan nilai x-nya dengan batasannya sehingga diperoleh 2 per 5 dikali 9 pangkat 5 per 2 dikurangi 4 pangkat 5 per 2 per 2 per 3 9 pangkat 3 per 2 dikurangi 4 pangkat 3 per 2. Lalu kita jumlahkan sehingga hasilnya 3 dikali 211 per 5 dikali 19. Nanti hasilnya menjadi 6,99 untuk titik x-nya. Untuk titik y-nya kita dapat mencari menggunakan rumus tadi. Kita masukkan kembali setengah integral 9 sampai 4 akar x kuadrat dx per integral 9 sampai 4 akar x dx.
sama dengan setengah integral 9 sampai 4 x dx per integral 9 sampai 4 x pangkat setengah dx sama dengan setengah integral 9 sampai 4 setengah x pangkat 2 dx per integral 9 sampai 4 2 per 3 x pangkat 3 per 2 dx. Lalu kita masukkan sehingga hasilnya nanti menjadi 1/4 9 kuadrat min 4 kuadrat per 2 per 3 9 pangkat 3 per 2 minus 4 pangkat 3 per 2. Nanti akan didapatkan hasil 3 dikali 65 dan 8 dikali 19 yang hasilnya nanti senilai 1,28 sehingga titik berat keping datar tersebut bernilai sebesar 6,67, 1,28.